Pilihannya sudah menang kok. Masih terlihat susah. Apa ya? Harusnya euforia, bersyukur. Seperti Pak Jokowi itu sudah memberikan ucapan selamat. Kamu itu paslonmu itu pilihan kamu itu menang kok malah kamu isi susah itu kenapa Pri? Apa yang kamu pikirkan Pri? Wang sinawang mas. Kayak ya presidennya siapapun kalau kita nggak kerja tetap nggak dapat duit Pri. Makanya aku tuh kalau debat-debat di Waton Gayam itu aku relax kok Pri, netral. Kalau kamu itu pakai hati, sedikit kamu misalkan kita kritis terhadap pilihan kamu, wah kamu emosional. Apa? Itu yang saya pikirkan. Apa? Program-programnya itu makan siang gratis, susu. Harusnya kamu bersyukur Pri. Ya bersyukur kalau itu untuk umum. Nah itu untuk siapa? Lah untuk bocah-bocah SD sih. Jangankan susu, makan siang aja keliwat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, harus duluan. Ya, nih. Suara kok kalah aku asem. Lumayan. Ini hasil kemenangan pilihanku. Gak habis pikir aku loh. Lah piye? Lah kok bisa-bisanya anjlok itu loh suaranya tuh. Di luar. Janjinya kalau aku menang itu 2 bungkus. Iya. Sebagai kawan, ya enggak apa-apa lah karena kebahagiaanku sebungkus masih dikorupsi juga. Masih dikorupsi juga setengah. Kamu itu bersyukur Pri. Ya utang yang setengahnya utang lah. Bersyukur Yang penting udah punya niatan untuk membayar itu loh. Nah, iya. Aku masih kesel loh Pri. Kesel ya? Lah aku kemarin kan netral kan, Ya. sebagai apa namanya moderator netral. Cuman sebetulnya aku aslinya tuh memang mendukung Ganjar, asli. Mbok buka nih gini. Netral aku tuh. Tapi ternyata setelah lihat hasil quick count, ampun, kok iso hancur kan ya. Saya habis kemarin pikir aku. menjelaskan dengan Pak Jun ini. Kok iso Kita ya? memilih itu jangan dengan hati, Tapi dengan pikiran. ngomong Program-program, ketegasan-ketegasan itu yang kita pikirkan. Jangan penokohannya. Enggak. Aku sebetulnya dari dulu memang selalu ya memilih sesuai hati ya kan. Kalau kita memilih nggak sesuai hati buat apa? Nah, tapi Ini milih presiden, Bung, bukan milih istri. Begitu indah sayang, hari-hari berlalu, begitu pedih untuk dikenakan di saat engkau harus memilih. Bukan salahmu, mungkin harus begini. Biar ku bawa pergi, ku bawa sampai mati kasih sayang untukmu. Cukuplah sudah sayang, kau berkorban untuk diriku. Aku pun
pun menyadari Apa arti diriku. Cukuplah sudah sayang, air mata jatuh berderai. Mungkin memang, mungkin harus ku berlalu. Oke teman-teman Rotten Gayen, mungkin harus ku berlalu. Jangan menangis, jangan meneteskan air mata. Untuk pendukung-pendukung Prabowo yang dulu nangis-nangis, sudah tidak harus menangis lagi. Sekarang harus saatnya senang. Untuk pendukung Ganjar dan pendukung Anies, tidak juga perlu bersedih. Karena ini adalah pesta 5 tahunan. Biasa aja, santai-santai aja. pesta rakyat? Ini pesta rakyat. Nah teman-teman, sekarang tema kita adalah dampak dari terpilihnya paslon yang kita dukung terhadap diri kita sendiri. Nah, menurutmu Pri, sekarang nih Pri, apa namanya, yang kamu dukung sudah menang. Ya. Nah, tak lihat kok kayaknya nggak ada berdampak apa-apa. Sebetulnya ada nggak sih dampaknya sih Pri terhadap dirimu? Kalau dampak kesenangan sebagai pemenang pasti ada Pak Jo. Ya. Cuma memang kalau untuk dampak dari program-program yang ditawarkan tentu sekarang belum. Karena menjabat juga secara resmi belum. Oke. Masih euforia. Ya. Kalau euforia saya tetap senang gitu karena pilihan saya menang. Ya. Hanya kesedihan saya tadi, Kliwon tadi sudah salah tebak persoalan saya. Loh, hati saya sedih dikaitkan dengan calon presiden, dengan calon presiden kita. Bukan itu. Apa? Duet juga. Loh, kenapa soal duit? Paling enggak setelah terpilihnya paslon yang kamu dukung, paling enggak kamu udah tenang dong. Paling enggak makan siang gratis. Tapi ketenangan saya itu terganggu, Pak. Apa itu? Pak Kos nggak berhenti menteror saya. Wah, ternyata kemarin saya ngomong sama dia. Ternyata dia, wah, aman nih Pak John katanya. Besok kita paling enggak makan siang gratis. Saya agak penasaran, bener nggak sih? Aku berpikir, wah kalau makan gratis, jangan-jangan nanti setiap kampung ada dapur umum dong. Akhirnya saya baca lagi. Ternyata buat anak-anak sekolah dan ibu hamil, susu dan makan gratis itu nggak masuk. Ternyata buat kita udah nggak masuk. Kalau dia mau makan siang, nggak usah nunggu program pemerintah. Program dia sering dimonggang itu udah dapat dia. Padahal saya Sehari 3 sudah mikir, kali. sudah berpikir kemarin. Sudah mikir saya itu minimal saya itu bisa makan sehari sekali. Gagal maning. Iya. Teman-teman Tunggayang ya, coba dibaca-baca lagi ya, karena kemarin saya sempat baca bahwa ternyata itu buat anak sekolah dan ibu hamil. Yang di anak sekolah itu dapat makan siang gratis dan susu, dan untuk ibu hamil. Ternyata untuk orang-orang umum enggak. Cari sendiri. Cari sendiri, masih harus susah payah. Ternyata teman-teman, kalau kita masyarakat biasa, masyarakat rumput gini nih, nggak ada pengaruhnya ternyata yang terpilih siapa. Karena tidak berdampak apa-apa. Kalau kita nggak bekerja, ya tidak menghasilkan apa-apa juga. Jadi begini Pak John, kalau kita bicarakan sekarang dampaknya, pasti ya belum terasa karena program itu belum berjalan. Pemilihan presiden ditetapkan sebagai presiden saja belum. Tetapi kalau kita pikir ke depan ini, mungkin kita akan terasa dampaknya, terutama bagi anak-anak kita, juga bagi orang tua masing-masing. Tentu aja, karena anak-anak pelajar sekarang pulang jam 3 sore. Artinya makan siang mereka tidak di rumah kan. Nah, dengan begitu orang-orang tua tidak khawatir lagi.
Ya. Mereka anak-anak sekolah juga tidak merasakan lapar karena tidak makan siang, kemudian bisa belajar dengan baik, gitu kan. Ini saya ngomong di depan Pak John aja, kalau saya di forum Prabowo Gibran udah dapat berapa saya. Mudah-mudahan jadi perhatian. Oke teman-teman Gayeng ya, mudah-mudahan ketika Pak Prabowo terpilih, dia tidak mengingkari janjinya ini, karena ini adalah janji yang diandalkan sebetulnya sama dia, makan siang gratis untuk anak sekolah dan susu gratis. Kalau sempat menghindarkan atau dia tidak atau mengingkari janjinya ini, ya sudahlah. Saya percaya nggak mungkin Pak Prabowo cuma omon-omon. Sekarang kamu sekarang menurutmu berdampak nggak sih sebetulnya ketika apa yang kita dukung sebetulnya, terus sebagai masyarakat bawah tuh kita tidak ada hubungan apa-apa terhadap mereka, misalnya entah kalau misalnya itu Pak D kita jelas, atau itu kakak kita jelas, atau bapak kita jelas. Nah ini kita kenal aja enggak sebetulnya. Itu dampaknya sebetulnya, ada dampaknya nggak sih ketika mereka yang kita dukung itu terpilih? Nggak ada dampaknya. Aku bilang tadi ya, presiden siapapun, presiden manapun, itu kalau kita nggak kerja nggak dapat duit. Gitu. Pada prinsipnya itu kemampuan kita untuk bisa survive dalam hidup. Nah, Jupri presiden manapun ya hidupnya ya begitulah gitu loh. Kita nggak usah verbal ya menjelaskan itu ya. Tapi Pak John harus menjelaskan mengapa ini Waton Gayeng kok cuma 3 orang. Setelah penentuan siapa pemenangnya, ini kok terasa pecah Waton Gayeng itu. Ya, harus kamu jelaskan. Jeding kemana, ya Pak RT kemana, itu kamu jelaskan dulu. Pak RT masih di TPS. Pak RT, karena dia seorang Pak RT, dia lagi sibuk dengan penghitungan suara. Dan sampai lembur-lembur. Yang dia masih kecapean. Orang-orang udah pada pulang, panitia semua pulang, dia masih ngejagain TPS. Padahal sudah dibongkar tadi sore TPS. Nah, dan dia masih kecapean, masih istirahat. Nah, yang satu lagi nih Mas Jeding, tahu kan pilihan siapa? Dia kan milih Gibran. Sekarang dia lagi jalan-jalan di Bali. Sialan banget. Kayaknya kamu juga mendukung paslon yang sama kan? Iya. Menang, kamu tetap di sini dan masih bersedih. Sementara dia tuh, lihat tuh, Dapri itu videonya tuh. Oh iya. Berdendang mari berdanska, jamin-jaminan lagi jalan-jalan di Bali. Gua curiga nih, Bri. Jangan-jangan dia makan sendiri dia nih. Jangan dia tim sukses. Dan dia dibayar juga tuh. Harusnya dibagi dengan saya, dimakan itu dulu. Nah itu Bon, pertanyaan kamu tadi, ternyata dia lagi. Tapi kita apresiasi kepada Coach Jeding ya. Dia itu memang salut. Dia betul-betul menjadi keikutsertaan dalam pemilu luar biasa. Ya KTP-nya atas nama di sana kan. Dia melompat ke sana. Langsung ke Bali. Itu luar biasa. Tapi bagi yang tidak punya KTP seperti teman saya di sebelah ini sulit sekali untuk menentukan. Tapi nggak apa-apa. Wajar dia nggak dapat bansos, nggak dapat apa-apa ya karena itu tadi. Ternyata penyerangan itu tidak saya lihat cuma di debat capres kemarin. Di sini pun dia sebagai berseberangan dalam pilihan pun ikut menyerang, padahal pilihannya sudah kalah. Masih aja. Jangan jumawa, itu kan hanya quick count. Ya. Real count-nya kan belum ya. Ini kan butuh beberapa proses, beberapa hari. Real count, tapi kan jauh itu, nggak mungkin dia kejar. Belum tentu. Bawaslu udah menyatakan pendapatnya bahwa kecurangan luar biasa yang terjadi. Pak John, ya kalau yang penerima bansos itu kan dalam data kan sekitar 21 juta Pak John. Kalau 21 juta orang itu menentukan pilihan, sudah 50% sendiri. Memang efektif memang bansos. Ya sudahlah ya, kita nggak usah mengungkit-ungkit cerita lama. Meskipun itu ya terlihat nyata. Oke teman-teman Waton Gayeng, ini pemilihan kita anggap sudah selesai. Tinggal kita nunggu dari keputusan KPU. Siapapun pemenangnya, ya kembali lagi kita harus tetap bekerja. Karena yang kita pilih kemarin itu bukan Pak D kita, bukan kakak kita, bukan bapak kita. Karena kita adalah masyarakat biasa. Jadi
siapapun presidennya, kita berharap Indonesia ini tenang, ekonomi naik sehingga kita dapat bekerja dengan damai. Itu aja harapan orang-orang akar rumput, ya kan? Jadi kemarin artinya kita milih presiden, Milih presiden. bukan milih pembiayaan, bukan. Gimana maksudnya? Nggak tahu saya apa maksudnya. Saya kadang-kadang malu ya. Karena apa? Ini dilihat ditonton tidak hanya masyarakat biasa, tapi kaum intelektual gitu. Iki intelek tenan koncoku siji. Oke teman-teman kayaknya berhubung kita agak timbang nih bertiga ini nih, jadi pembahasan tentang pengaruhnya terhadap pemilih ya tidak berdampak apa-apa sih sebetulnya, karena ini pesta demokrasi. Sebagai masyarakat akar rumput kita juga ikut berpartisipasi, ikut berpesta. Itu aja sih sebetulnya. Jadi buat teman-teman yang di sana yang tadinya ribut sama kakaknya, ribut sama adiknya, ribut sama istrinya gara-gara paslon ini, jangan. Sekarang damai. Nggak ada gunanya. Karena mereka juga belum tentu kenal sama kita. Oke teman-teman Tenggayang, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa episode berikutnya. Yes. Bye bye.